warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yang saya sendiri bernama Lina Puspitasari dengan NIK 2003102175 dan rekan saya. NIM 20031021158 dan rekan saya Christina Eka Octavia dengan NIM 2003102041. Ini kita akan berdiskusi mengenai permasalahan penerapan arsitektur perbankan di Indonesia dengan mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti, SE, SPD, MAK. Langsung saja untuk diskusi malam hari ini. Pertanyaan yang pertama saya tujukan kepada rekan saya, yaitu Berlian Pramudita. Siap, Mbak? siap, Mbak. Oke, pertanyaan yang pertama. Jelaskan latar belakang dan tujuan BI merancangkan arsitektur perbankan Indonesia. Baik, untuk jawabannya yaitu arsitektur perbankan Indonesia atau API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersikap menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan. API merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program restrukturisasi perbankan maupun white paper penyehatan perbankan nasional pasca IMF. Maka Bank Indonesia mulai mengimplementasikan API pada tahun 2004. Lalu ada 6 pilar sistem perbankan internasional dalam API, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu struktur perbankan yang sehat. Yang kedua, sistem pengaturan yang efektif. Yang ketiga, sistem pengawasan yang independen dan efektif. Yang keempat, industri perbankan yang kuat. Yang kelima, infrastruktur pendukung yang mencukupi. Dan yang terakhir yaitu perlindungan konsumen. Jadi Bank Indonesia merancang arsitektur perbankan Indonesia untuk mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Syarat bagi perbankan pada tahun 2013, kemungkinan bank-bank eh, akan kesulitan eh, untuk mencapainya. Hal itu mengingat pertumbuhan dan kemampuan dari Bank Indonesia belum mencukupi untuk mentarget sedemikian rupanya. Begitu, Mbak. Eh, Bagaimana? Baik, Mbak Dita, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Iya, Mbak. Sekarang giliran saya mengasih pertanyaan ke itu, apakah pemerintah sekarang sudah mampu mengelola keuangan negara secara efektif dan efisien? Menurut Mbak Lina seperti apa? baik, terima kasih Mbak Dita atas pertanyaannya dan langsung saja saya jawab ya. Kalau menurut saya, pemerintah saat ini tuh belum mampu mengolah keuangan negara dengan efektif dan efisien. Karena ada 4 hal, Mbak. Yang pertama itu anggaran senantiasa defisit. Nah, terjadinya ini karena beban pembayaran utang luar negeri sangat tinggi. Kondisi ini juga terjadi karena pada masa Orde Baru, defisit APBN ditutup dengan uang luar negeri sehingga ketika jatuh tempo terjadi kesulitan pembayaran. Yang kedua, adanya kebocoran APBN melalui KKN. Nah, hal ini terjadi karena penyakit korupsi yang sudah sedemikian lama ya, yang menggerogoti perekonomian Indonesia. Riset tentang korupsi di dunia yang dilakukan oleh lembaga Transparan Internasional pada tahun 1999 di 99 negara menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia dan nomor 3 di dunia atau di wilayah Kamerun dan Nigeria.
Kemudian yang ketiga ada keterbatasan dana APBN untuk pembangunan sektor publik karena berbagai faktor menunjukkan bahwa APBN belum sepenuhnya dikelola untuk mewujudkan tujuan nasional. Nah, tadi kan saya menjelaskan ada 4, Mbak. Nah, ternyata ada 3 ya permasalahan tadi dan sudah saya jelaskan. Gimana dengan Mbak Dita? Cukup membantu, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Dita. Nah, selanjutnya saya akan memberi pertanyaan sekaligus berdiskusi dengan Mbak Via. Gimana Mbak Via, siap? Siap, Mbak. Baik. Pertanyaannya, mengapa pemerintah perlu mengeluarkan subsidi untuk masyarakat, Mbak? Terima kasih, Mbak, atas pertanyaannya. Subsidi itu dikeluarkan untuk memenuhi hak-hak yang memberdayakan dan memberi kesempatan kepada rakyat yang banyak, terutama kepada penduduk yang tidak mampu di Indonesia untuk mengembangkan diri dan ekonomi mereka. Subsidi diharapkan dapat memperkecil kesenjangan ketimpangan ekonomi antar golongan ekonomi dalam masyarakat. Selain itu, subsidi juga memiliki fungsi strategis dalam memperkuat ketahanan nasional, seperti subsidi yang diberikan kepada petani Indonesia bernilai strategis karena sektor pertanian merupakan sektor yang menyangga ekonomi Indonesia, di mana jutaan rakyatnya berkecimpung di dalamnya. Subsidi di- diperlukan untuk melindungi petani dan pelaku ekonomi rakyat yang lain dari pesaing yang tidak seimbang. Namun, subsidi harus diimbangi dengan kemana dan kerja keras untuk meningkatkan kinerja ekonomi nasional. Begitu, Mbak Lina. Oke, baik. Terima kasih Mbak Via. Apakah ada sanggahan dari Mbak Dita? Untuk saat ini masih belum, Mbak. Oke, cukup ya berarti ya. Terima kasih juga buat rekan-rekan saya yang sudah mengajukan pertanyaan sekaligus menjawab pertanyaan pada diskusi malam ini. Dan terima kasih atas waktunya juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.